Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa mustafa wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di agenda kita tadarus pikiran yang diagendakan oleh Yayasan Insan Cita Selong Lombok Timur. Kajian rutin kita ini diadakan setiap hari selama bulan Ramadan kecuali Sabtu Minggu. Kemarin kita sempat libur, sekarang kita berjumpa kembali di acara tadarus pikiran kita ini. Para jamaah virtual yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi di bulan Ramadan. Tingkat tema sederhananya adalah geliat Ramadan dalam pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita serahkan kepada narasumber kita ini, beliau adalah salah satu tokoh muda kita yang ada di Lombok Timur, umumnya di NTB. Jadi beliau ini bernama Muhammad Sofyandi SEMEC Dev ya. Jadi beliau ini salah satu pakar ekonomi. Beliau kuliah S1 di S1-nya di UGM, S2 juga di UGM. S1-nya ngambil ekonomi murni ya? Iya, ekonomi. S2-nya beliau ngambil ekonomi pembangunan. Terus S3 beliau di Belgia. Beliau kandidat doktor dan pernah juga ikuti short course di Australia. Jadi kalau soal-soal ilmu ekonomi beliau memang pakarnya nih. Tetapi kalau kita lihat dari penampilan beliau ini sangat religius, ya kan? Jadi bisa kita gambarkan bahwa beliau ini bukan hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi bagaimana ekonomi itu juga ada nilai-nilai religiusnya di situ. Untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memberikan sedikit pengantar, kurang lebih 10-15 menit. Nanti kita akan diskusi. Kalau ada dari pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah virtual, bisa disampaikan di kolom komentar. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Sofyandi kami persilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh ketenangan, keberkahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Insan Cita yang berada di Selong, Lombok Timur, di bawah komando dari Kanda kita, Kanda Cuing, Kanda Suhirman. Semoga beliau tetap sehat, diberikan umur yang panjang dan diberikan keberkahan-keberkahan dalam hidup. Terima kasih banyak Bung Adib. Nah, ini saya kalau ke Selong ini mengingatkan masa-masa ketika sekolah dulu di SMA 1 Selong. Kebetulan lokasi kita malam ini, yayasan ini dekat dengan kosan saya. Dulu saya ngekosnya di samping kuburan ini dulu. Jadi kalau buka jendela itu kelihatan kuburan gitu. Saya ngekosnya di sana. Memandang kuburan, memandang masa depan gitu. Nah, jadi area ini adalah wilayah jajahan ketika masih SMA gitu. Nah, kaitannya dengan topik kita malam hari ini tentang geliat ekonomi di bulan suci Ramadan gitu ya. Memang bulan suci Ramadan ini penuh dengan keberkahan, baik dari sisi ekonomi, kemudian juga dari sisi sosial dan budaya. Kita bisa melihat banyak sekali yang mungkin di luar bulan suci Ramadan kita sholatnya, ibadahnya ya you know lah seperti apa gitu kan. Tetapi ketika bulan suci Ramadan, seperti Bung Adib, itu tingkat keimanan kata beliau itu dan ketakwaannya itu meningkat drastis gitu.
tinggi banget gitu, tingkat semuanya naik begitu. Hanya saja ada satu yang belum dinaikin. Nggak usah kita bahas di sini gitu. Kenapa diketahui? Nah, kaitan dengan ekonomi di bulan suci Ramadan, memang secara umum pertumbuhan ekonomi kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat ataupun di Lombok Timur ini cukup bagus setelah adanya pandemi. Pandemi ini kan sekarang akan menjadi endemi begitu. Kita sudah mampu melewati pandemi, kemudian juga sekarang kita melewati akan menjadi endemi gitu. Nah, ekonomi kita itu biasanya dia mengalami masa-masa kontraksi namanya ketika bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena permintaan akan kebutuhan barang ataupun jasa di bulan suci Ramadan itu biasanya dia naik. Contoh kecil misalnya kayak kemarin ketika menjelang bulan suci Ramadan itu ada beberapa komoditas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini harganya naik. Nah, kenaikan harga itu biasanya dipicu oleh adanya permintaan yang meningkat. Nah, secara hukum ekonomi, ketika permintaan itu naik, sementara ketersediaan barang itu tetap, maka dia akan naik harganya. Nah, kemarin yang naik harganya itu kita sebut saja contohnya misalnya kayak cabai. Itu di awal bulan suci Ramadan itu kemarin dia sempat di angka 65 sampai 75 ribu per kilogram gitu. Kalau yang nanam cabai panen, telur naik juga. Jadi itu pertama cabai ya. Kemudian yang kedua harga yang naik juga kemarin itu telur ayam. Nah, selanjutnya itu harga yang juga naik kemarin itu kita bisa melihat harga misalnya kayak daging ayam. Nah, beberapa kebutuhan pokok yang di NTB ini kalau kita menyebutnya itu volatile food, jadi penyumbang inflasi gitu. Nah, saat Ramadan kemarin ini harganya itu merangkak naik. Akan tetapi pemerintah itu tidak diam begitu saja. Pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan ada yang namanya open market operationnya. Jadi kalau bahasa sederhananya itu pemerintah itu melakukan pasar terbuka. Jadi pemerintah memilih lokasi-lokasi tertentu, kemudian di sana dijual komoditas-komoditas yang tinggi harganya di pasar dengan dijual di harga di bawah pasar. Tujuannya apa? Untuk menstabilkan harga. Nah, alhamdulillah strategi itu berhasil kemarin menurunkan harga. Ada beberapa komoditas memang yang tidak bisa turun karena diatur oleh pemerintah pusat, kayak minyak goreng. Nah, itu nggak turun harganya, malah naik kayak gitu. Nah, saya kalau urusan minyak goreng itu urusannya Bung Adib gitu. Nah, beliau yang jago masalah menggoreng gitu dan mengolah gitu ya. Itu urusannya Bung Adib. Nah, itu kira-kira kondisi ekonomi kita selama bulan suci Ramadan ini ada beberapa yang mengalami fluktuasi. Kalau kita melihat geliatnya, ya sama misalnya kalau kita di Lombok Timur ini, kita lihat sentrum ekonomi kalau di Lombok Timur ini di Mas Bage dan Pancor. Kita bisa melihat ketika bulan suci Ramadan ini bagaimana geliat ekonomi itu luar biasa. Orang berjualan kue itu bagaikan jamur di musim hujan gitu, tiba-tiba muncul gitu. Terus kemudian juga orang yang berjualan bukan hanya kue-kue saja, tetapi kebutuhan-kebutuhan untuk beribadah, terus kebutuhan-kebutuhan untuk berbuka puasa itu juga cukup banyak yang menyediakan itu. Nah, seiring dengan adanya pertumbuhan usaha itu juga, kita juga bisa melihat dari adanya pertumbuhan kredit. Nah, karena adanya permintaan usaha yang naik ketika bulan suci Ramadan ini, pertumbuhan kredit juga mengikuti kenaikan itu gitu. Jadi secara siklus ekonomi memang ketika adanya permintaan dari masyarakat, maka akan muncul penawaran yang disediakan oleh masyarakat juga. Nah, harapannya kita selama bulan Ramadan ini harga itu tetap stabil, sehingga masyarakat yang memiliki pendapatan tetap itu bisa mengkonsumsi dengan normal, bisa melakukan konsumsi dengan wajar gitu. Nah, itu kondisi ekonomi kita selama bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah
cukup stabil. Nah, semoga sampai nanti di akhir Ramadan ini menjelang Idul Fitri, tapi memang biasanya ya menjelang Idul Fitri itu harganya akan naik lagi nanti. Nah, mulai minggu depan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kerjasama dengan beberapa pemerintah kabupaten itu akan melakukan pasar terbuka lagi. Akan melakukan pasar terbuka, akan membuka pasar rakyat yang dilakukan di beberapa titik. Kalau di Mataram itu di minggu kemarin, 2 minggu yang lalu itu pernah diadakan di beberapa kecamatan, di beberapa kelurahan gitu. Nah, dijual harga dengan harga di bawah pasar, dan alhamdulillah geliat masyarakat untuk mengikuti pasar murah ini cukup tinggi gitu. Kira-kira seperti itu Bung Adib. Jadi alhamdulillah NTB ini negeri tuah bermartabat gitu. Kalau saya memimpikannya seperti itu kurang lebih lah gitu. Jadi bersyukurnya kita kalau kita di NTB ini kan memang kalau dari segi indeks kemiskinan kita gitu ya, tingkat kemiskinan kita, jumlah penduduk kita 5,3 juta. Yang miskin sekarang di angka 13%, sekitar 700.000. Masih banyak yang miskin gitu kan. Nah, ya kayak kita inilah begitu kan. Hanya saja meskipun secara indikator kita masih terkategorikan orang miskin, tapi kebahagiaan kita itu tinggi. Ya, kebahagiaan kita tinggi sekali. Kalau secara teori itu indeks happiness itu berhubungan lurus gitu ya dengan yang namanya income per kapita. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka indeks kebahagiaannya akan tinggi juga. Tetapi di NTB ini yang terjadi adalah pendapatannya ya mohon maaf gitu ya, karena tadi itu nggak terlalu banyak pendapatannya, tapi indeks of happiness-nya itu tinggi banget gitu. Kalau saya sih sering bergurau gitu, dan mungkin ini benar juga gitu. Kita itu bahagia karena kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain di dunia selain Indonesia gitu ya. Ya kita menyebutnya we call iman gitu kan. Nah, jadi kalau iman kita udah kuat gitu, seberat apapun cobaan hidup kita bisa menghadapinya dengan senyuman gitu ya. Nah, jadi kalau nggak punya uang, nggak masalah gitu ya. Terus jodoh kadang-kadang seret, nggak masalah juga gitu ya. Tapi yang penting jangan lupa gitu kan. Nah, ini saya ketemu sama beliau ini udah berapa kali lebaran udah. Kalau Bang Toyib itu 3 kali puasa, 3 kali ini ya. Seharusnya 3 kali ya batasnya. Batasnya 3 kali, tapi udah 5 kali gitu. Nah, saya nggak tahu ini. Kandang ada, pimpinan pondok pesantren. Wahai para jamaah, tidakkah engkau kasihan dengan sahabat saya ini? Ya, kalau menurut saya Bung Adib ini perekonomiannya itu udah di atas rata-rata orang muda gitu. Mungkin masuk kategori wajib kalau kita berbicara perintah Rasulullah. Saya khawatir nanti di akhirat itu beliau akan ditagih gitu. Anda gunakan apa yang telah saya anugerahkan ini gitu kan. Nah, ketika kita tidak menggunakan dengan baik apa yang telah dianugerahkan, itu zolim namanya. Oke, luar biasa ini. Jadi kita bahas melihat ekonomi Ramadan sampai bahas bab nikah pula gitu ya. Tapi memang kalau saya sudah karena berhubung saya berkawan lama dengan Pak Dokter ini, setiap kegiatan-kegiatan kita itu mesti bahas milenial, bahas macam-macam, bahas literasi, itu pasti kesimpulannya itu bicara bab nikah. Tapi mudah-mudahan lah sekarang Ramadan, besok Syawal kan. Biasanya Syawal ini musim-musim orang nikah. Mudah-mudahan doa. Oke. Tadi Bung Sofiandi sudah memberikan sedikit pengantar terkait dengan salah satu penopang roda ekonomi kita hari ini adalah di momentum Ramadan ini. Tentu ada faktor religiusitas juga mungkin mempengaruhi aspek pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Misalkan di bulan Ramadan ini, dalam ajaran kita dalam Islam itu kita disuruh bersedekah sebanyak-banyaknya, karena itu dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Mungkin itu juga yang memicu pertumbuhan ekonomi dengan semangat spiritualitas itu sendiri, ya kan?
Nah, bayangkan spirit ini, spirit sedekah. Sekarang ini kan setiap masjid ini, Bung Sofiandi mengadakan takjilan gratis. Iya, betul. Bukan hanya minuman yang dikasih, tapi makanan. Dan bukan 1 kotak, 2 kotak yang ditanggung itu. Sampai ratusan kotak, 200-an kotak. Karena geliat ekonomi dengan spirit agama itu sangat luar biasa. Mungkin nanti bisa dijawab bagaimana spirit agama itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Itu mungkin poin pertama nanti. Terus yang kedua, misalkan contoh-contoh sederhana, misalkan ajaran Islam itu kalau dalam berpuasa itu berbukalah dengan yang manis gitu kan. Bersama yang manis. Tapi jangan berbuka sama yang manis gitu kan. Tapi yang diminum, bukan teman minumnya yang manis ya. Nah, bayangkan ajaran agama itu misalkan berbukalah, kita dianjurkan, disunahkan untuk berbuka dengan yang manis misalkan. Contohnya misalkan kurma. Karena kurma, hingga peningkatan orang jual beli kurma ini sangat tinggi. Yang nggak suka kurma dibuatin pula kolak. Dia buatin pula es. Pokoknya serba-serba manis-manisan lah. Dan itu yang membuat UMKM kita mungkin bertumbuh. Makanya ada bazar-bazar besar misalkan kayak di Mas Bage, di Selong, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Tapi pertanyaan saya tadi di awal itu adalah apakah berpengaruh pandangan Mas Sofiandi sebagai ahli ekonomi itu religiositas itu dalam penumbuhan ekonomi? Saya kira itu. Pertanyaannya selalu berat kalau Bung Adib ini gitu. Kebetulan saya sekarang ini mengajar di jurusan ekonomi Islam. Mahasiswa saya datang tuh. Iya, mahasiswanya hadir. Jadi mahasiswa ini kemana-mana dosennya ikut aja gitu kan. Dapat nilai A. Untuk dapat nilai A gitu. Saya udah tahu tujuannya. Jadi sebelum keluar nilai saya bilang itu insya Allah A. Gitu. Kalau bisa A plus gitu kan. Nah, biar dia makin rajin ikut kegiatan dosennya gitu. Antara agama dan ekonomi itu tidak bisa kita pisahkan. Gitu. Tidak bisa kita pisahkan. Di dalam agama kita meyakini dan banyak alim ulama berpesan tentang pentingnya kita bekerja. Gitu. Apa ungkapannya itu? Kurang lebih yang pernah saya dengar dulu itu yang bekerjalah. Apa katanya itu? Bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Memang Ustadz ini tiada duanya itu ya. Cuman satu tadi itu yang belum. Bekerjalah seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Itu pesan yang sangat luar biasa kalau kita mau mentadrisnya. Bahasanya Adib tadi itu, bahasa kiai gitu ya. Kalau kita mau berpikir, kita bisa melihat sekarang ini apapun yang kita bekerjakan itu kalau kita landasi dengan keimanan, landasi dengan ketakwaan, tentu hasilnya juga akan berbeda. Kalau kita hanya melandasinya dengan nafsu misalnya begitu. Nah, orang yang memiliki tingkat religiusitas yang bagus, biasanya dia akan memiliki semangat hidup itu yang berbeda dengan yang lain gitu. Ketika kita memiliki semangat hidup yang bagus, itu nanti tercermin dari bagaimana kita memelihara fundamental di dalam keluarga misalnya. Contoh, kita bisa berdiskusi seperti ini, kita bisa beramal, kita bisa infak dan sedekah, itu karena kita punya uang. Nah, kalau kita nggak punya uang, apa yang mau kita sedekahkan? Nah, kan nggak bisa kita hanya sedekah dengan senyuman aja gitu kan di era sekarang ini gitu. Nah, itu betul ada hubungannya begitu. Nah, jadi saya sangat sepakat sekali bahwa agama dan ekonomi itu tidak bisa kita pisahkan. Kita bisa melihat contoh misalnya kita bisa mengambil contoh tauladan dari Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang bagaimana beliau berjuang membangun usaha gitu, menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha gitu. Dan kita harus akui di provinsi Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini, di Lombok Timur yang kita sayangi ini, itulah yang kurang.
jiwa-jiwa entrepreneur, teman-teman muda ini perlu kita galakkan gitu. Nah, kalau membahas ekonomi itu, saya sering sependapat dengan Bung Adib begitu, karena beliau bukan hanya bercerita dan berteori, tetapi beliau juga mengimplementasikannya dengan membuat kandang ayam gitu ya. Nah, kalau kita melihat kandang ayam yang dibangun oleh Bung Adib ini kita harus berterima kasih gitu. Keberadaan telur ayam yang diproduksi oleh Bung Adib ini bisa menstabilkan harga telur yang ada di NTB ini gitu, sehingga inflasi yang disebabkan oleh telur itu pergerakannya tidak terlalu tinggi kayak begitu, karena itu stabil. Saya kira itu poinnya Bung Adib. Jadi biar bagaimanapun kita hidup sehari-hari, aktivitas ekonomi yang kita lakukan tersebut hendaknya dilandasi dengan norma-norma itu. Nah, kalau dulu seingat saya waktu masih kuliah di Universitas Gajah Mada, kita mengenal ada namanya ekonomi kerakyatan. Nah, ekonomi kerakyatan ini banyak yang bilang itu utopis gitu. Terutama teman-teman yang katanya kalau belajar kapitalisme gitu kan. Apa sih ekonomi kerakyatan itu ya? Pada prinsipnya ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi yang kita laksanakan sehari-hari dengan adanya keberpihakan kepada rakyat gitu. Nah, itu memang agak susah menerjemahkannya secara kata-kata kayak begitu. Hanya saja kita bisa membuktikannya misalnya ketika pengambil kebijakan kita ini memberikan ruang kepada pelaku-pelaku usaha ini untuk beraktivitas. Misal kalau sekarang kita lihat di Lombok Timur ini kan ada bazar gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dukungan, baik dari ada yang mengadakan bazar di level di desa kayak begitu. Itu salah satu contoh ekonomi kerakyatan. Saya lupa satu tadi. Yang sering kita lupakan ketika kita berbicara ekonomi adalah lembaga pembiayaan. Itu yang sering kita lupakan. Banyak orang mau berusaha, tetapi ketika dia mau berusaha itu kurang modal katanya. Nah, itu. Kemudian ada solusinya, yaitu lembaga keuangan. Nah, kalau yayasan punya BMT. Nah, memang Kanda Cuing ini pemikirannya itu 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan gitu ya. Apanya? Ekonomi Lombok Timur ini cukup bergeliat di tahun mana adanya program itu juga. Nah, berbasis pada masjid itu. Jadi pertanyaannya Bung Adib tepat sekali. Jadi nggak bisa disebutkan sekarang bagaimana caranya kita agar masjid ini bukan hanya dijadikan tempat untuk ibadah dalam artian yang ritual sholat 5 waktu gitu. Tetapi bagaimana agar masjid yang begitu banyak ini kita jadikan sebagai sentra untuk pemberdayaan ekonomi umat. Nah, tidak bisa kita pisahkan dengan ekonomi dan sosial tadi. Kenapa kira-kira bisa sukses ini masjid ini? Kami dari masyarakat ekonomi syariah itu kami melakukan pelatihan ya kepada takmir masjid. Kita ini malam apa kemarin itu Sabtu Minggu ya, Jumat Sabtu Minggu kita pelatihan di Lombok Tengah waktu itu angkatan 9. Kita memberikan pelatihan kepada para takmir masjid ini agar bagaimana memungsikan masjid pada yang kita contoh itu saat zaman Rasulullah itu. Nah, saat zaman Rasulullah kita contoh masjid itu difungsikan sebagai apa. Ternyata kita menemukan bahwa zaman Rasulullah masjid itu juga digunakan sebagai tempat untuk pemberdayaan ekonomi umat gitu. Nah, saya tidak tahu bagaimana dampak ekonomi, tapi saya yakin itu akan besar sekali dampak ekonominya ketika masjid yang banyak di Lombok Timur ini kita arahkan, kita ajak untuk melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi. Memang
nanti akan banyak tantangannya begitu ya. Lebih-lebih masyarakat kita kalau berbicara masjid itu fokusnya itu untuk ibadah gitu. Nah, tapi saya rasa ketika kita bisa mengkomunikasikan kepada para jamaah, kita sebagai rumah gitu. Contohnya misalnya kita mengadakan pelatihan partnership di sana. Kemudian kalau masjid yang punya halaman luas misalnya, kita bisa adakan bazar-bazar di sana gitu. Bulan Februari itu saya sempat ke Bandung, ke Denpasar bulan Februari. Di sana saya ketemu takmir masjid. Kemudian saya diajak datang ke masjidnya. Ketika saya masuk di masjidnya, saya langsung momot. Bahasa Indonesianya kemomotan itu. Pukau lah. Pukau, terkesima. Terpukau, terkesima gitu ya, ibarat takjub gitu ya. Nah, apa yang membuat saya takjub? Di Bali saya menemukan masjid, ketika kita masuk masjid ada ATM beras. Di Denpasar masjid itu ada ATM beras di masjidnya. Itu posisinya di depan pintu gitu loh. Iya. Nah, Gratis. gratis. Jadi ada orang lapar, ada orang yang tidak bisa masak, dia larinya ke masjid. Saya nggak bisa bayangkan seandainya kita di sini misalnya nggak punya beras di rumah, nggak bisa konsumsi apapun, kita bisa lari ke masjid gitu. Jadi solusi. Masjid jadi solusi gitu. Bukan untuk numpang kencing. Iya, mohon maaf ya. Masjid jadi Masjid jadi iya, kalau kita berangkat dari Lombok Timur ke Mataram atau Mataram ke Lombok Timur, mampir juga ya gitu. Itu kan dan tapi terjadi seperti itu terjadi gitu. Dan ini menarik ini. Waktu itu kami pernah membahas itu ketika event MotoGP dulu. Kita mau mengadakan program bagaimana agar masjid-masjid yang dilewati oleh tamu MotoGP itu kita akan perbaiki toiletnya gitu. Karena kita menyadari pola perilaku manusia ini begitu gitu. Tapi ya itulah gitu. Nah, saya melihat di Bali itu seperti itu, Bung Adib gitu. Masjid itu dijadikan sebagai sentra atau jadi problem solver dari masyarakat atau jamaah sekitarnya gitu. Sudah ada belum kira-kira masjid yang menyiapkan ATM beras? Kalau nasi bungkus sudah mulai. Kalau nasi bungkus sudah mulai gitu ya. Ada tapi nggak diketahui. Ada tapi nggak diketahui ya. Insya Allah ya. Nah, maksud kami karena hal-hal seperti ini melalui yayasan ini itu bisa kita dorong gitu. Kita bisa mengkampanyekan masjid-masjid. Kalau kita jujur ya, masjid-masjid kita di NTB ini kasnya itu gemuk-gemuk, gemuk-gemuk kasnya itu. Kita bisa lihat dah setiap hari Jumat Ya. ada pengumuman dari A sekian, si fulan sekian, si fulan sekian, banyak sekali yang terkumpul. Tapi kita lihat sekelilingnya, di sekitaran masjid itu ada orang yang masih miskin, ada orang yang belum terselesaikan fundamental ekonomi keluarganya. Kira-kira salahnya siapa? Nah, jadi monggo ini yayasan ini mungkin nanti kita coba create sejenis program apa gitu kan, kita bikin pilot project misalnya, kita contoh misalnya masjid Sambelia misal gitu ya. Nah, di tempat basisnya kanda kita gitu kan. Nah, masjid di sana misalnya menyiapkan ada ATM beras. Ketika ada warga yang kebetulan tidak bisa masak karena nggak ada beras, dia lari ke masjid gitu. Ini kami kalau di masyarakat ekonomi syariah itu, nah ini bukan hanya mes ya. Saya lagi riset sekarang ini juga, lagi nulis jurnal, lagi rajin nulis jurnal, maklum dosen. Coba nulis jurnal yang kami tulis sekarang ini. Kami melakukan penelitian tentang peran masjid dan kira-kira kalau orang datang ke masjid itu harapannya apa. Nah, itu yang kami cerita. Dan Jangan hanya harapan masuk surga gitu. iya. Nah, ini menarik ini. Kami pernah berdiskusi dengan takmir masjid ya. Biasanya katanya ini hasil diskusi kami dengan takmir masjid. Biasanya orang datang ke masjid itu selain yang jamaah tetapnya. Kalau jamaah tetapnya kan yang 2 saf itu kan jamaah tetap gitu ya. Syukur masih ada. Iya. Nah, ada jamaah-jamaah yang kelihatannya baru datang ke masjid, kata takmirnya dan hasil yang kami sedang melakukan penelitian itu juga,
biasanya orang yang rajin datang ke masjid itu yang sedang mengalami masalah katanya. Sujudnya agak panjang. Nah, di akhir di akhir sholat gitu. Sujudnya agak panjang, sujudnya gitu. Takmir itu udah bisa mengidentifikasi itu. Nah, si fulan ini datang ke masjid dan sujudnya agak panjang, biasanya ada masalah gitu kan. Nah, orang datang ke masjid itu kan mencari solusi dari permasalahan hidup yang dihadapi gitu kan. Nah, zaman sekarang kan masalah itu kan banyak nih gitu. Nah, tapi nggak tahu kalau Adib datang kemana deh kalau permasalahan jodoh itu mungkin. Biasa ke yayasan. Oh, ke yayasan dia gitu ya. Nah, asalnya ke masjid mengadu gitu kan kepada ini sang pencipta gitu kan. Nanti takmir mencarikan gitu kan. Nah, biasanya orang datang ke masjid bersujud lama-lama di masjid itu kan karena ada masalah. Nah, tapi setelah itu apakah selesai masalahnya gitu kan? Nah, harapannya memang ketika dia datang ke masjid, ketika masjid memiliki instrumen untuk menyelesaikan permasalahan itu, masjid bisa langsung menyampiri, wahai fulan, itu kan ada apakah gerangan? Apa yang bisa kami bantu sebagai takmir masjid? Ketika takmir masjid misalnya menawarkan seperti itu, wahai takmir masjid, saya ada masalah, saya punya hutang, saya terjerat di rentenir. Bagaimana solusinya? Nah, kan kalau bisa masjid menjawab itu, hakul yakin masjid pasti ramai. Nah, sebagai pusat pengaduan masalah. Nah, tetapi kalau bisa takmir menyelesaikan masalahnya itu, wow, top marko, top itu gitu. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah, masjid itu yang seharusnya menjadi barometernya. Saya masih di rumah lagi coba ini gitu. Nah, lagi coba dan alhamdulillah kemarin dapat program pembiayaan yang mawar emas itu masjid di Tirtanadi. Tirtanadi is the best village in East Lombok gitu kan. Jadi saya selalu pilih dengan desa saya gitu. Karena siapa lagi yang mau pilih desa kita kan. Orang lain pun nggak tahu desa kita. Jadi kita harus yang mempopulerkan. Gitu. Ada di map nggak biasanya? Ada di map gitu. Ada paman gitu kan. Itu nggak ada di sana. Yang itu nggak ada di sana. Tapi sering masjid, takmir masjid juga menggunakan untuk menghonor mas merbos. Nah, betul. Nah, ini yang menjadi gini. Kami berdiskusi dengan para takmir gitu kan ya. Masjid kita ini kan punya dana banyak. Nah, hanya saja pemanfaatannya itu yang masih takut digunakan untuk kegiatan-kegiatan selain membangun fisiknya. Kami pernah berdiskusi dengan takmir masjid. Masjidnya sudah jadi, gitu. Bawah sudah dikeramikin, nggak ada lagi yang dikeramikin. Tahu nggak apa yang dikeramikin lagi? Temboknya dikeramikin, gitu kan? Nah, sementara ketika ada di sekitarnya yang masih membutuhkan bantuan, uluran-uluran kebaikan dari masjid, kenapa tidak kayak begitu? Nah, hal-hal seperti ini perlu kita suarakan di masyarakat kita, gitu. Nah, kalau kami sih selalu yakin, misalnya kayak kenapa di Lombok Timur ini masih ada yang miskin? Kenapa di NTB ini masih ada yang miskin? Kalau saya pribadi berpendapat bahwa orang yang tahu solusinya, tahu cara menurunkan angka kemiskinan itu, memilih bersimput di rumah. Nah, sekarang ayo nih, warga Facebook yang tercerahkan melalui yayasan ini, ayo kita ambil bagian gitu ya. Mungkin kita ambil bagian sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita ngambil bagian gitu. Kalau Bung Adib sebagai pimpinan yayasan membangun ekonomi dari yayasan gitu. Saya yakin itu kalau kita semua yang memahami ilmunya dengan bagus, sebenarnya kan ilmu menurunkan kemiskinan itu kan nggak susah-susah amat gitu kan. Nah, nggak perlu kita harus kuliah doktor sampai luar negeri lah gitu ya. Contoh misalnya ya, contoh sederhana misalnya nih, ada orang miskin gitu. Nah, tapi mungkin sebelum masuk sini karena ini pendengarnya ini kan beragam nih ya. Kultum apa namanya nih? Tadarus fikir gitu ya kan. Backgroundnya kan nggak semua ekonomi para jamaah ya. Mungkin ini perlu kami sharing sedikit. Kenapa si A dikatakan miskin, kenapa si B dikatakan tidak miskin gitu ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau bertanya kepada para audiens di sini. Lombok Timur ini sekarang berapa angka kemiskinannya? Ada yang tahu nggak? Sekitar
14%. Berapa? Sekitar 14%. Nah, kalau NTB itu kemiskinannya itu sekarang di angka 13-14. Kalau Lombok Timur itu di angka 17-18. Kalau secara persentase jumlah penduduk miskin, secara persentase paling banyak itu di Lombok Utara. Secara persentase. Tapi kalau dari segi jumlah yang paling banyak itu di Lombok Timur. Nah, maksud saya bercerita kepada para jamaah ini, kalau mau melihat wajah orang-orang miskin, lihatlah wajah yang di luar depan ini. Orang Lombok Timur lah, begitu ya. Orang Lombok Timur lah. Orang dikatakan miskin apa tidak itu dilihat dari yang pertama income per kapitanya. Berapa pendapatan per harinya kayak begitu. Kemudian juga dilihat dari indeks pembangunan manusia dalam hal ini lamanya mengenyam pendidikan gitu. Kemudian juga dilihat dari ketika dia sakit dia berobatnya kemana. Nah, ketika 3 indikator ini rendah-rendah semua, besar kemungkinan indeks kemiskinannya ataupun angka kemiskinannya itu tinggi. Kenapa orang miskin gitu kan? Nah, secara logika ekonomi orang itu miskin karena dia tidak punya pendapatan. Nah, contoh misalnya saya nggak bekerja. Ketika saya tidak bekerja, saya tidak punya uang. Nah, maka saya miskin gitu kan. Lalu solusinya supaya orang punya uang itu apa? Nah, kan ini teori bodoh-bodohnya, ciptakanlah lapangan pekerjaan. Nah, itu kan teori bodoh-bodohnya gitu. Berarti solusi dari kemiskinan itu adalah kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Muncul tanda tanya besar lagi. Lapangan pekerjaan seperti apa yang kita ciptakan? Dengan kondisi indeks pembangunan manusia kita masih rendah. Iya, kalau misalnya di Lombok Timur SDM-nya misalnya rata-rata doktor, rata-rata master gitu ya. Itu mungkin lapangan pekerjaannya itu yang canggih-canggih gitu loh. Tetapi ketika profil dari masyarakat kita mayoritas lulusan SD dan SMP di ketenaga kerjaan kita, berarti kita harus menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan skill yang dimiliki oleh masyarakat kita. Nah, itu kan solusinya gitu. Apa contohnya? Misalnya skill yang perlu dikembangkan yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Nah, kalau kita di Lombok Timur misalnya masyarakat kita banyak bekerja di sektor pertanian. Berarti kita bisa menciptakan atau membuat industri pertanian yang sekiranya masyarakat kita tadi itu yang unskilled itu bisa masuk bekerja di sektor itu. Kira-kira kan seperti itu logika cara kita menurunkan angka kemiskinan di Lombok Timur. Nah, kalau orang-orang yang faham ini memilih untuk terus ikhtiar, terus bekerja setiap hari, memikirkan dan action. Nah, jadi bukan hanya mikir, tapi juga action gitu. Misalnya Bung Adib lulusan filsafat teologi ya, STHI, sarjana teologi UIN gitu kan. Nah, beliau tahu cara kemiskinan itu. Beliau itu membutuhkan yang namanya tenaga. Dia membutuhkan bambu. Bambunya ngambil dari mana? Dari petaninya. Inilah bambunya sama tukangnya mengadip. Nah, kemudian dia membutuhkan paku. Di mana dibeli paku? Nah, di Pancor, di Mas Bage. Belilah Pancor, belilah di Mas Bage. Lalu dibangunlah kandang ayam ini. Kan ada siklus ekonomi yang bisa. Kemudian setelah itu nanti dia membutuhkan apa namanya? Bibit. Bibit kalau ayam itu bibit itu benih. DOC. Memang beda bahasanya kalau pakar itu gitu ya. DOC. Apa kepanjangan DOC itu? Nanti di searching lah. Nanti dicari gitu kata beliau. Membutuhkan kan bibit. Nah, ketika membutuhkan itu otomatis mencari suppliernya. Suppliernya nanti ngalir uangnya ke sana.
Kemudian juga nanti setelah DOC-nya itu datang ke kandang, dia membutuhkan yang namanya pakan. Nah, pakan itu dibikin dari apa? Dibikin dari jagung, dibikin dari dedak. Petani yang nanam jagung dapat aliran uang ekonominya. Petani yang punya dedak dapat aliran ekonominya. Nah, ketika ekosistem ini kita replikasi, kita perbanyak, adip-adip, kita bikin adip 1, adip 2, adip 3 gitu ya. Yang ini ya, bukan yang kalau yang masalah kalau prestasi ekonomi saya acungi jempol. Begini kalau prestasi ekonomi. Tapi kalau prestasi Buat nikah. yang lain begitu masih kalah sama Dinda Hwal gitu. Nah, beliau itu sekarang sampai beliau 3 mungkin Bung Adi belum gitu ya. Oh enggak, jangan ya gitu. Nah jadi nggak bisa kita pisahkan itu hubungan antara ekonomi dengan agama, dan saya yakin gitu ketika ikhtiar ini kita laksanakan secara masif, orang-orang yang paham ilmunya ini terus turun tiada henti berikhtiar siang dan malam gitu ya, tidak mengenal begitu, saya yakin Lombok Timur ini suatu saat akan menjadi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten maju, bukan hanya di Indonesia, tapi negara-negara yang maju di Eropa sana misalnya. Saya bisa membayangkan itu, Bung Adib gitu. Saya bisa membayangkan, ya kita ini kan anak muda ya. Mohon maaf ini Kanda ya. Kalau anak muda ini kan yang kita punya itu kan harapan gitu Kanda ya. Kalau Kanda cuy kan terlalu yang banyak gitu kan. Nah hanya saja kan kalau kami yang muda ini Kanda, masa lalunya tidak terlalu banyak, tetapi masa depannya, angan-angannya kan panjang gitu. Nah, nggak apa-apa lah kita di tadarus fikir ini kita membayangkan Lombok Timur masa depan itu seperti apa gitu kan. Boleh nggak kayak begitu? Boleh. Pertanyaan saya, menurut Bung Adib, masa depan Lombok Timur itu kira-kira seperti apa? Kok nanya balik? Kenapa saya nanya balik? Karena Bung Adib lebih sering di Lombok Timur daripada saya. Mungkin nanti dari jawabannya Bung Adib nanti saya bisa pakai itu kan. Kalau saya mohon maaf, saya lahir di Lombok Timur. Sekarang saya tinggal di Mataram, rumah di Lombok Barat gitu. Kira-kira kalau menurut Bung Adib ini yang setiap hari denyut nadi berada di Lombok Timur, kira-kira kalau menurut Bung Adib masa depan Lombok Timur kita ini seperti apa gitu? Monggo, saya dibantu nih. Coba menurut Bung Adib, atau kita tanya satu-satu pada jamaah ini. Bahaya ini, posisi kita jadi Moderator tiba-tiba jadi narasumber. Balik ya. ya. Tadi kita udah mendengar paparan yang sangat panjang bagaimana geliat ekonomi di bulan Ramadan ini. Ternyata hasil diskusi kita menemukan kesimpulan bahwa agama itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Tentu bukan hanya bulan Ramadan aja yang kita inginkan ekonomi ini maju kan. Sedangkan kita butuh kebutuhan kita itu nggak hidup di bulan Ramadan saja. Tapi setiap hari kita selalu membutuhkan yang namanya ekonomi itu sendiri. Jadi kita nggak bisa pisah dari realitas itu. Nah makanya tadi disolusikan bahwa saya ngebayangin kalau Bung Supiandi itu mempertanyakan kepada saya itu Lombok Timur itu kira-kira seperti apa kan? Kalau kita tadi diskusi sama Bung Supiandi itu solusinya adalah bagaimana masjid itu menjadi sarana transformasi sosial misalkan di wilayah-wilayah ekonomi, bukan hanya sujud di situ. Saya ngebayangin kalau itu terrealisasi idenya itu. Jadi Lombok Timur ini punya harapan. Karena yang pertama ditopang oleh kultur masyarakat yang sangat religius banget gitu. Jadi bayangkan di kampung-kampung pelosok yang hanya 40 kakak, 50 kakak mampu bangun masjid Bertingkat lagi. lantai 2. Kalau dibandingkan masjid di kota-kota, mohon maaf, mungkin lebih mewah masjid-masjid kita di kampung. Betul. Dan kalau kita pikir-pikir, bayangkan masyarakat itu yang jadi pegawai paling 1-2 lah. Ya kan? Tetapi hampir 90% masyarakat di kampung itu, di desa itu, sumbernya itu adalah pertanian. Dan
itu jarang yang punya lahan luas itu Bung Sopianti, paling punya 10 ara, 20 ara. Tapi masyarakatnya mampu membangun masjid yang membutuhkan dana yang sangat miliaran. Nah makanya saya sepakat dengan idenya Bung Sopiandi itu bagaimana Lombok Timur ini ketika menerapkan bahwa ekonomi itu harus dibangun dari masjid. Jadi bukan hanya aspek-aspek transenden atau aspek-aspek hablum minallah aja yang dikedepankan. Jadi hablum minannasnya itu juga harus ditunaikan. Misalkan sekarang ini kan banyak masyarakat kita itu ingin kelihatan tawadu, ya kan? Tapi tawaduknya itu tidak mau melihat sesamanya, ya kan? Ya. Padahal kalau kita telusuri mana tawaduk itu bagaimana kita merendah hanya di depan Allah itu sendiri. Makanya biasanya kalau kita ingin ke masjid itu Bang Sopiandi, kita nunduk kan nggak berani lihat orang. Yang itu adalah nama-nama selain daripada Allah. Bukan kita tidak mau melihat keadaan masyarakat di sekitar masjid yang masih susah beras, susah makan, masih ada keluarga mereka yang sakit. Nah itulah sebenarnya spirit dari peradaban masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah. Makanya Nur Kholis Majid itu bilang sholat itu sebenarnya ada dua dimensi di situ. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi kalau kita sholat itu kita sujud menyembah kepada Allah. Tapi di akhir sholat itu ada salam. Kita disunahkan nengok kanan, nengok kiri. Syaratnya itu harus supaya orang di sebelah kita atau di belakang kita tuh melihat kita. Maknanya apa kata Nur Kholis Majid itu? Supaya kita peduli terhadap saudara-saudara kita. Nah spirit nilai itulah harus dibangun dan itu harus dikerjasamakan oleh semua aspek masyarakat. Baik dari pemerintahan maupun di lini masyarakat. Jadi butuh kesadaran. Sehingga apa kalau ide yang itulah kita bangun ekonomi lewat masjid, saya kira itu ada masa depan yang cerah lah kepada Lombok Timur itu. Saya kira itulah ya. Nah, tentu tadi sistem-sistem yang ditawarkan tadi itu misalkan masyarakat itu pertumbuhan ekonomi bisa kita bangun lewat masjid. Tetapi kan idenya bagus, tapi kan kalau masyarakatnya tidak tersadarkan, nggak mungkin bisa terrealisasi. Nah, upaya-upaya sistemik lah, konkretnya misalkan yang bisa kita rekomendasikan kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, bagaimana caranya supaya ide besar ini, ide yang memberikan harapan kepada Lombok Timur ini, bagaimana caranya? Itu mungkin. Oke. Saya melihat di depan kita ini ada Ambon ya. Ini adalah ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya. Nah, jadi malam ini yayasan ini menunjukkan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat. Jadi kalau bicara rakyat bicara yang Bicaranya Ambon. Tapi kalau makanannya hasil dari pabrikan gitu ya, kita pertanyakan kerakyatannya gitu kan. Tapi saya berpikir gitu, mungkin karena yang menjadi founding fathersnya dari desa mungkin ya. betul. Jadi makanannya juga desa gitu. Karena nggak bisa makan yang enak-enak gitu ya. Makanannya desa gitu. Hanya itu yang murah. Hanya itu yang murah gitu ya. Di sampingnya banyak soalnya ini gitu. Dan bergali-gali dia kan. Oh, pohonnya. Pertanyaannya tadi. Oh, konkretkan gitu ya. Mohon maaf para jamaah ya, saya suka bercanda orangnya gitu. Bagaimana kita mengkonkretkannya? Begini para jamaah tadarus fikir. Membangun peradaban itu tidak bisa kita langsung dengan action. Tetapi kita harus mulai dari yang namanya gagasan. Nah, malam ini kita menurunkan gagasan, gitu kan? Actionnya kan ada cuing, gitu kan? Masa kita, gitu kan? Kan beliau yang sedang menjabat, gitu kan? Kalau kita kan hanya tukang kompor aja, gitu kan? Makanya dari tadi saya karena beliau aja. Nah, yang pertama adalah gagasan, gitu ya. Ketika kita memiliki gagasan ini kan lahir dari para kaum pemikir gitu ya, scholar bahasa keren atau intelektual gitu. Nah, gagasan ini harus kita bangun bersama
kemudian gagasan ini harus kita transformasikan kepada para jamaah gitu. Jadi nggak bisa gagasan misalnya tentang pemberdayaan ekonomi masjid hanya selesai di meja ini, hanya selesai di forum ini. Ini kan yang hadir ini beberapa saja gitu ya. Nggak bisa menyelesaikan masalah Lombok Timur ini, nggak bisa sendirian. Jadi harus dilakukan secara bersama begitu. Satu gagasan. Ketika kita memiliki gagasan yang bagus, itu harus kita transfer gagasan tersebut kepada publik. Nah, kita harus mampu mentransferkannya itu kepada publik. Nanti publik akan menilai gitu kan. Gagasan ini bagus apa tidak untuk kita implementasikan gitu. Nah, lewat gagasan ini nanti akan muncul ada yang namanya rencana kerja. Nah, kalau Anda cuy itu paham nih betul itu gitu kan. Nanti dia akan masuk di yang namanya RPJMD. Nah, rencana pembangunan jangka menengah dan segala macamnya. Dia masuk nanti di sana gitu. Nanti langkah konkretnya seperti apa? Contoh misalnya yang sudah dilakukan aja kita bercerita gitu ya. Yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi syariah misalnya melakukan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Kita melihat di banyak masjid yang ada di NTB ini, di sekitaran masjid itu masih ada jamaah yang terjebak rentenir misalnya. Nah, rentenir itu kan kenapa dia bisa muncul gitu kan? Nah, secara logika ekonomi dia bisa muncul karena ada yang namanya permintaan. Orang butuh uang gitu loh. Orang butuh uang, ketika dia membutuhkan uang, dia pasti akan menghubungi yang namanya penyedia uang tersebut. Ketika dia pergi ke sektor formal misalnya perbankan, ada beberapa persyaratan yang mungkin susah untuk diperoleh. Mungkin susah untuk dibuat persyaratan itu. Contoh misalnya ada jaminan. Bagaimana punya jaminan? Kitanya aja hidupnya pas-pasan gitu kan. Bagaimana punya agunan gitu loh? Nggak ada gitu kan. Apalagi belum punya mertua, nggak ada yang diagunkan gitu kan. Nggak ada gitu loh kan. Nah, oleh karena itu keberpihakan kita terhadap para jamaah itu kan harus real gitu. Nah, rentenir itu ada di desa ataupun di kota, itu kan ada permintaan dan syarat untuk mengakses rentenir itu nggak pakai jaminan tadi. Cukup gue kenal lo kenal gue, ini saya kasih duit. Tapi dengan catatan, lo minjem 1 juta, balikan 1.500.000. Mau kagak? Nah gitu kan. Kalau mau, ini uangnya. Kalau nggak mau, nggak usah. Masyarakat kita kan tidak ada pilihan. Nah ketika kita memberikan pilihan itu misalnya melalui masjid, itu bisa. Nah, bagaimana konkretnya gitu ya? Nanti setelah kita memunculkan gagasan ini, kemudian gagasan ini kita soundingkan ke publik, caranya misalnya seperti malam ini melalui media sosial, Yayasan Insan Cita. Nah, saya kalau mendengar kata cita itu, saya ingat masa lalu ketika kuliah dulu di Gajah Mada itu, kami punya tagline itu ada namanya cita, cinta, dan karya. Jadi kalau kita mau mencintai, itu kita harus punya cita-cita gitu. Nanti cita-cita itulah yang melahirkan karya. Tapi karya itu tidak bisa muncul kalau nggak ada cinta. Nah gitu dulu. Jadi bantah deh. Jadi segala sesuatunya harus kita mulai dengan cinta gitu. Kurang lebih seperti itulah gitu kan. Jadi kalau belum merasakan cinta itu biasanya karyanya mandek-mandek biasanya gitu. Suka kepotong-potong gitu. Karena ketika masalah banyak dia tidak punya tempat untuk berpeluh kesah di rumah gitu. Saya nggak tahu kalau Bung Adit mungkin di kandang gitu ya. Ada room untuk peluh kesahnya gitu ya. Apa tadi gagasannya? Gagasan itu penting Bung gitu. Kita harus narasikan gagasan itu. Kita sebar lewat media sosial, kemudian para scholar ini menuliskan gagasan itu tentang visi kita ini. Nah, setelah kita melakukan gagasan, baru kita mulai dengan yang namanya karya tadi gitu loh. Contoh misalnya kita membuatnya menjadi lebih rinci nanti di RPJMD daerah gitu. Misal
kita melakukan inventaris berapa jumlah masjid yang kita punya di Lombok Timur. Nah, kita petakan masjid-masjid yang ada di Lombok Timur ini kan dia punya program. Ada masjid taklim, ada TPK, ada TPA, macam-macam. Nah, itu kita inventaris. Kira-kira mana majelis atau masjid yang sudah punya kegiatan irisan ekonomi? Apa irisan ekonominya gitu. Nah, kita mulai dari inventaris itu kita petakan. Itu kebijakannya gitu. Nah, tentu karena kita ini membangun pendekatan cinta itu. Nah, jadi kita harus membuat green design supaya gagasan ini bisa terimplementasi siapapun bupatinya, siapapun jadi pemimpin kita. Bisa terimplementasi karena gagasan ini kan dia melekat dengan masyarakat gitu sehari-hari, dan kita di Lombok Timur ini kan nggak bisa lepas dari masjid gitu. Nah, kita wujudkan di dalam RPJM. Nanti kita petakan. Misal, masjid ini kita buatkan program. Program apa? Program di bidang ekonomi. Apa contohnya? Misal, masjid ini bagaimana kita fungsikan agar ada aktivitas ekonomi di dalamnya. Contoh yang paling gampang. Contoh paling gampang ya. Masjid-masjid itu kan dia punya beberapa masjid masjid wakaf gitu. Bagaimana pemanfaatan wakaf yang ada di masjid sekarang ini? Jangan-jangan hanya sekedar jadikan hamparan saja, jemur mako gitu loh. Nah, bagaimana agar tanah-tanah produktif yang dimiliki oleh masjid ini kita manfaatkan? Contoh misalnya, masjid punya tanah wakaf, sawah misalnya, atau kebun. Kita tanam komoditas-komoditas unggulan. Kita ini kan orang-orang yang paham tentang kalau di ekonometrika itu ada namanya forecasting, tentang masa depan, tentang ekonomi gitu kan. Ini nih guyon aja nih ya. Kalau saya ini kan kebetulan petani juga gitu di rumah. Kalau nanam komoditas pertanian itu dengan perhitungan. Nah, bedanya petani pada umumnya dia berdasarkan hitungan tetangga. Nah, gitu biasanya. Ketika dia nanam apa yang ditanam tetangga atau apa yang bisa tumbuh berdasarkan musim, itu biasanya berakhir dengan kekecewaan. Jadi bukan cinta aja, berakhir dengan kekecewaan gitu. Tapi menanam jadi petani pun kalau nggak hati-hati, kalau nggak punya perencanaan, berakhir dengan kecewa. Contoh misalnya nanam cabai. Ketika nanam cabai, harganya per kilo 100.000. Ketika panen kok jadi 3.000 gitu kan. Nah, lalu cabainya dibuang di pinggir jalan gitu kan, nggak mau dipanen gitu. Nah, padahal kita sudah tahu pergerakan harga cabai itu kapan dia naik, kapan dia turun. Nah, ini bocoran ini ya. Jamaah-jamaah yang punya keluarga petani, tanamlah cabai ketika nanti diineng, apa bahasa Indonesianya itu, ineng itu. Dibayangkan atau dihitung dia akan panen saat harga cabai lagi tinggi. Nah, harga cabai itu tinggi satu ketika Nataru. Liburan apa? Desember Natal. Itu siklus tuh harga cabai itu naik dia. Misal kalau Nataru itu Desember nih, berarti panennya itu mulai dari 15 Desember. Berarti nanam dihitung nanti kira-kira panennya itu tanggal 15 Desember lah gitu. Agustus lah nanti. Berapa bulan dibutuhkan nanti pas Nataru itu panennya. Kemudian juga menjelang bulan suci Ramadan. Wah, itu naik dia harganya. Saya kemarin pas panen itu dapat harga 75. Panen. Ya nggak jauh beda lah. Tapi lebih kaya peternak ayam. Tapi kan ada zakatnya. Lebih kaya peternak ayam.
apalah kita sebagai seorang petani. Iya. Petani yang hanya tinggal di desa gitu dibandingkan dengan pengusaha yang informasikan ke publik. Oh iya. Ya, Oke, lanjut. apa tadi ya itu? Cabai ya. Jadi nanam cabai kira-kira nanti musim panennya itu tadi ketika mendekati bulan suci Ramadan, terus kemudian ketika menjelang Raya Idul Fitri itu harganya itu gila ya, naik betul itu. Nah, masalahnya petani kita itu menanam itu tidak dengan perhitungan tadi gitu. Nah, ayo ke depan kita bisa sosialisasikan ke petani, nanamlah sebelum menanam itu memprediksi pasar dulu gitu. Kan semuanya kan punya siklus gitu. Nanam tomat, kapan kira-kira harga tomat itu naik gitu. Tahun lalu itu tomat itu naik di bulan apa? Tahun ini tomat itu naik di bulan apa? Bawang itu naik di bulan apa? Nah, kita nanam lah ketika dia panen nanti saat harganya naik gitu. Nah, misal tadi itu masjid ya. Masjid ini punya tanah wakaf. Kita tanam, kita produktifkan apa yang ada di masjid. Nah, kadang-kadang kan mungkin ya kalau hanya takmir masjid yang memikirkan itu, tentu leverage-nya itu tidak besar gitu. Dalam artian idenya itu kan mungkin karena ada keterbatasan dan segala macam di sana, tentu tidak maksimal. Nah, peran pemerintah, peran perguruan tinggi, peran yayasan apa sebagai pendamping untuk memanfaatkan masjid untuk hal yang produktif. Nah, apalagi program selain itu yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan misalnya jamaah masjid itu kita jadikan masjid atau area masjid itu bisa kita jadikan sebagai sentra pelatihan ekonomi misalnya. Contoh misalnya kita ada program entrepreneurship gitu. Ada yang mau bangun kandang ayam, bagaimana caranya belajar bangun kandang ayam? Kita kegiatannya di masjid, ada pelatihan di masjid itu kan. Bagaimana cara membuat pakan, bagaimana meramu pakan, berapa persen jagungnya, berapa kadar airnya, berapa dedaknya, berapa ABCD-nya. Boleh kok kita pelatihan di halaman masjid. Kan nggak dosa kita pelatihan di masjid gitu. Pahala. Saatnya pelatihan, kita pelatihan. Saatnya sholat, kita sholat gitu. Nah, begitu kan. Nah, itu salah dua contoh berarti ya. Contoh yang lain lagi misalnya, sekarang ini anak-anak muda ini kan senang aktivitas ekonomi kreatif misalnya gitu ya. Kita bikin di masjid startup academy gitu kan. Nah, bagaimana di masjid kita berbicara tentang teknologi? Bagaimana di masjid kita berbicara tentang math, tentang science gitu. Di masjid kita berbicara tentang itu. Semakin banyak aktivitas di masjid, maka orang akan melihat masjid itu sebagai sumber dari solusi ketika menghadapi masalah gitu. Jadi menurut saya gagasan besar ini nanti akan menghasilkan karya-karya positif yang beragam. Nanti karya-karya tadi itu kayak karya memanfaatkan lahan masjid, karya menjadikan masjid tempat pelatihan sebagai pusat kegiatan. Itu nanti akan sesuai kondisi masjid itu. Contoh misalnya kalau di masjid itu ada pasar di sana. Kemudian jamaah masjid di sana itu dia banyak membutuhkan permodalan. Boleh nggak masjid membangun lembaga pembiayaan? Boleh, nggak ada larangan. Boleh masjid membangun itu, dibangun lembaga pembiayaan di sana. Ketika ada masyarakat di sekitaran masjid butuh modal, kemana mereka lari? Ke masjid. Pas datang sholat dulu, setelah itu saya mau minjem uang untuk mengembangkan usaha saya. Langsung masjid memberikan. Nah, saya nggak bisa bayangkan seandainya masjid-masjid kita punya itu. Betapa kayaknya kita jadi orang Lombok Timur ini ya. Nah, masjid kita ini banyak. Di desa saya aja satu dusun itu Jamiatul Khair. 3 masjidnya. Belum musolanya itu. Belum. Dan itu nanti 3 lagi gitu kan. Belum musola lantai 1. Besar-besar lagi masjidnya gitu. Nah, Lantai 2 aja. bayangkan nih, kita memaksimalkan
fungsi ini kayak begitu Bung Adib. Jadi gagasan besar ini akan diikuti oleh karya-karya besar. Saya yakin semakin sering kita menarasikan ini, maka makin banyak orang yang akan tercerahkan gitu. Nah, secara psikologinya itu kan manusia itu bertindak berdasarkan yang pertama apa yang dilihat. Kemudian yang kedua apa yang didengar. Contoh misalnya malam ini kita memikirkan tentang nasib Lombok Timur 10 tahun ke depan misalnya gitu. Ini kan kita mendengar gitu ya. Kemudian mata kita ini tertuju kepada orang-orang yang lihat nih tatapannya nih. Nah, coba tatapan para jamaah yang hadir ini coba. Enggak kosong. Tapi ini loh. Bayangan-bayangan Apa namanya? Lihat nih, yang hadir ini tuh tatapan matanya itu tajam, penuh dengan imajinasi, harapan banyak gitu loh. Nah, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki harapan, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki optimisme, mata kita ketemu mata nih. Kemudian kita beradu pikiran malam ini, beradu gagasan malam ini. Setelah kita mendengar apa yang kita dengar dan kita melihat orang-orang positif seperti ini, itu nanti akan masuk ke dalam pikiran kita. Manusia itu bertindak sesuai dengan pikirannya. Kan nggak mungkin pikiran kita mau ke Selong, tapi kita pergi ke Sambelio. Kan begini orang itu gitu kan. Begitu. Nah, tapi orang yang hebat itu adalah dia memikirkan dan dia melakukan apa yang difikirkan itu gitu. Kira-kira menurut saya ya kurang lebihnya seperti itu. Kita memikirkan bagaimana Sambelio masa depan, ya kita ke Sambelio gitu loh. Oke, siap. Kira-kira seperti itu Pak Ustaz. Luar biasa diskusi kita malam ini. Canda, serius, santai, tapi memberikan harapan Lombok Timur akan menjadi emas ke depan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Sopiandi ini sudah menjadi ide besar kita, gagasan kita pada malam hari ini. Dan ini tugas kita selanjutnya adalah bukan hanya dipikirkan, bukan hanya dalam ide, tapi kita harus terjemahkan pikiran-pikiran itu dengan kapasitas kita masing-masing. Saya kira itu akan menjadi proses atau cara kita untuk menggapai harapan supaya angka kemiskinan di Lombok Timur ini jangan 17% lah ya. Harapannya hilang, tapi nggak mungkin tiba-tiba bisa berubah. Minimal setiap tahun itu selalu dia menurun angka kemiskinan kita di Lombok Timur. Solusinya adalah kita harus menjadikan masjid ya sebagai sarana untuk menyelesaikan setiap problematika yang kita hadapi sebagai umat manusia. Saya kira itu. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin menanyakan atau jamaah virtual. Nah, ini kita perlu absen nggak? Ada dari Kalimantan, dari Sumatera, ada dari mana aja nih jamaah kita ini? Atau dari para audiens mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau saya sih sangat tertarik tadi ketika menjadikan mulai gerakan perubahan untuk menurunkan angka kemiskinan di Lombok Timur ini, kita mulai dari masjid. Saya kira ini gagasan baru, walaupun sebenarnya sudah sering kita dengarkan, tapi sampai hari ini belum ada implementasi yang kita lihat. Misalnya kalau kita berbicara di Lombok Timur, bagaimana menjadikan masjid sebagai basis gerakan perubahan ekonomi kerakyatan. Nah, saya kira ini akan menjadi agenda besar kita ke depan, dan harapan kita Pak Dr. Sopiandi ini bisa langsung menjadi desain maker kita di sini untuk bagaimana gagasan ini bisa ditelurkan di dalam bentuk action plan. Betul. Nah, kita itu yang penting dari pertemuan kita pada malam hari ini, karena sudah lebih dari 60 menit Pak Adit. Siap. Saya kira nanti harapan kita dengan Pak Dr. Sopiandi ini, diskusi tidak hanya berhenti di sini, tetapi kita lanjutkan
platform diskusi ini dengan menyusun action plan bagaimana gerakan pembangunan ekonomi rakyat ini berbasis masjid, takmir masjid. Itu saya kira itu apa namanya gagasan besar dari diskusi kita pada malam hari ini. Siap. Ya. Jadi luar biasa Ketua Yayasan Ihsan Cita ini ada ide bagus langsung segera ingin diterjemahkan. Itu tugasnya Bung Sopiandi nih. Jadi nggak selesai di sini, Bung. Ya kan? Masih banyak pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi kalau nanti ketika dibutuhkan untuk menerjemahkan tentang bagaimana bangun ekonomi di masjid, terus Bung Sopiandi sedang bersama keluarga harus rela meninggalkan keluarga. Karena ini demi masa depan Lombok Timur ke depan. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ya, karena kita terbatas oleh waktu, padahal banyak ide-ide yang ingin kita torehkan pada malam hari ini, ingin kita eksplor pada malam hari ini, tapi cukup satu ide besar tapi bisa menjadi menjadi sarana untuk membangun hal yang lebih besar. Sebelum saya tutup mungkin Pak Dokter, saya panggil Pak Dokter atau Bung atau apa ini? Di Andi aja. Sebagai psikolog closing statement ya untuk agenda kita pada malam hari ini. Padanya kami persilakan. Makasih Kanda, Bung Adib. Ketika berada di forum-forum seperti ini, dan inilah yang menjadi kelebihan. Dulu kan orang mengasihkan NTB itu nasib di nasib nunggu Tuhan bantu gitu. Nah, ya malam ini kita mencobalah Kanda, NTB ini negeri Tuhan bermartabat gitu ya, biar kita berhenti berpikir negatif-negatif. Forum-forum seperti ini jika bisa itu kita replikasi sebanyak-banyaknya, karena daerah yang maju, daerah yang peradabannya bagus itu dimulai dengan forum-forum seperti ini, tukar pikiran gitu. Boleh kita tinggal di Lombok Timur gitu kan, boleh kita berdiskusi di dekat kuburan gitu kan, tapi gagasan kita mengglobal gitu. Gagasan kita harus berbicara, bukan kita berbicara tentang bagaimana Lombok Timur setara dengan kabupaten lain di NTB, itu kecil itu kan, tapi bagaimana kita berpikir Lombok Timur ini setara dengan kabupaten atau kota-kota maju di dunia gitu. Jadi barometer kita tuh harus tinggi gitu kan. Nah setidaknya nanti kalau tidak tercapai yang tinggi itu, kita paling tinggi di Indonesia lah gitu kan. Harapannya kita seperti itu. Nah, jadi tadi kalau Kanda, saya kalau manggil beliau itu kadang-kadang pakai Cuing, kadang-kadang Suhirman gitu. Tapi malam ini saya mau panggil beliau Kanda Suhirman. Kenapa? Karena saya meyakini Bung Adib, orang yang memiliki awalan Su itu biasanya sukses. Amin. Ya. Pemimpin-pemimpin besar di Republik ini Su. Nah, sebut saja Soeharto, gitu kan? Soekarno. Terus siapa lagi? Susilo, gitu kan? Nanti Suhirman. Nah, begitu kan? Nah, jadi berhentilah saya panggil Kanda Cuing gitu. Siap. Nanti kalau di dunia olah-olah baru kita Kanda Cuing. Oke. Nah, jadi saya sangat senang sekali Kanda Suhirman. Jadi kami ini kan samina wa ta'na gitu. Ya senior bilang meluncur gitu kan. Gas gitu. Kalau bisa kita dudukin gas itu dari Mataram ke Timur gitu kan. Nah, kalau Adib itu kan tadi dari Pesanggerahan mungkin dia duduk di atas gitu kan. Jadi yang main gas itu kan kakinya gitu. Kalau saya besok saya duduk di atas gas itu kan. Nah, biar langsung sampai Lombok Timur gitu kan. Kalau Kanda panggil gitu. Kira-kira seperti itu. Ini adalah bentuk komitmen kita bahwa
Kalau ada hal-hal kebaikan seperti ini, saya pribadi berkomitmen begitu. Dan kita juga punya cita-cita besar, kita punya ide-ide besar, dan merealisasikannya itu tidak bisa sendiri, minimal berdua. Kira-kira seperti itu, Bung Adib. Saya mohon maaf kepada para jamaah, mungkin selama diskusi ini, selama hal-hal yang mohon maaf, segala khilaf itu dari saya, dan segala kebaikan yang ada di diskusi ini itu semua datang karena Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bung Sopyan ini setiap untaian kata-kata beliau ini penuh satire, Pak. Penuh makna. Tadi beliau, saya merasa agak diskriminasi soal awal nama tadi. Setiap yang awalnya S kan pasti sukses. Soekarno, Soeharto, Sofyandi, dan Sudirman. Tapi jangan senang dulu. Setiap yang awalnya nama S itu di akhirat selalu mengharapkan syafaat dari awal namanya M. Oke, terima kasih atas diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bung Sopyandi. Terus saya ucapkan juga kepada Yayasan Insan Cita. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Hasil diskusi kita ini cukup menarik. Bagaimana kita memberikan ide-ide gagasan besar terhadap Lombok Timur, dan kemungkinan besar kita akan eksekusi jangka panjangnya nanti ya, supaya ada bukan hanya dari ide tetapi harus bisa diterjemahkan. Seperti yang disampaikan oleh Bung Supyandi, itu adalah sebuah peradaban bisa besar, bisa maju itu bukan berangkat dari kerja-kerja yang besar, tapi dari ide yang besar. Tadi keyword beliau juga itu harus berangkat dari apa tadi? Cita, cinta, dan karya. Jadi Anda Kerja itu harus ada gagasan, tidak bisa orang kerja langsung. Iya, kalau kerja langsung gas-gasan. Kerja itu nggak bisa, harus ada Nggak gagasan. bisa. Makanya harus ada gagasan, Pak. Kalau kerja-kerja gas-gasan aja. Saya kira itu saja. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada banyak kebenaran dalam diri kami. Mohon dimaklumi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.